Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan mencoba mengulas atau melawan lupa tentang terjadi sebuah peristiwa atau tragedi Jumat Kelabu Banjarmasin. Paling tidak kisah ini dapat mengingatkan kita tentang masa lalu agar di masa depan lebih baik. Perjalanan bangsa Indonesia dihiasi dengan berbagai peristiwa bersejarah. Peristiwa-peristiwa inilah yang nantinya ikut mempengaruhi perkembangan di tanah air. Meskipun tidak sedikit pula peristiwa di masa lalu menjadi sebuah kenangan kelam dalam sejarah Nusantara. Salah satu peristiwa kelam yang tercatat dalam sejarah Indonesia terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meskipun peristiwa ini tidak banyak dikisahkan seperti halnya kerusuhan Sampit, kerusuhan Poso, atau kerusuhan Mei 1998. Namun dampak yang diakibatkan menjadi salah satu yang terburuk menjelang berakhirnya Orde Baru. Ratusan korban berjatuhan, beberapa orang dikabarkan menghilang, bangunan dan fasilitas umum pun dirusak dan dibakar. Keberingasan dan kekejaman manusia tergambar di hari Jumat 23 Mei 1997 itu. Kota Banjarmasin yang tadinya tampak damai berubah seolah telah terjadi peperangan. Peristiwa mengerikan itu meninggalkan duka bagi keluarga korban dan juga kerugian materi dengan jumlah yang tidak sedikit. Peristiwa kerusuhan tersebut pun dikenal dengan sampai saat ini dengan sebutan Jumat Kelabu 23 Mei 1997. Awal mula peristiwa, tanggal 23 Mei 1997 bertepatan dengan hari Jumat. Dalam rangka menyambut pemilu 1997 akan ada acara besar yang dilangsungkan di pusat kota. Salah satu partai yang ikut serta dalam pemilu akan menyelenggarakan kampanye dengan panggung hiburan rakyat. Panggung hiburan rakyat itu rencananya akan dilaksanakan usai ibadah sholat Jumat. Namun rencana tersebut tidak pernah terwujud dan justru berubah menjadi sebuah tragedi berdarah yang akan selalu dikenang. Dilansir dari bosca.id, sebagian masa dari kampanye Golkar yang berdiri dari anak-anak muda membuat kegaduhan dengan membuat suara raungan sepeda motor, sehingga mengganggu ketenangan masyarakat muslim yang tengah melaksanakan sholat Jumat. Hari ini pula dilanjutkan dengan arak-arakan sepeda motor tersebut melewati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra. Sebenarnya sudah ada larangan untuk tidak melewati Masjid Nur. Terlebih saat itu jemaah sholat Jumat juga meluber ke depan halaman depan masjid. Namun masa kampanye yang didukung oleh Satgas Golkar tetap ngotot ingin melewati jalan tersebut dengan alasan sholat Jumat sudah hampir selesai. Usai sholat Jumat, masa yang tadinya terganggu ibadahnya mulai berdatangan dari berbagai penjuru untuk menuju kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan. Bentrokan pun tak terelakkan antara massa dengan Satgas Golkar dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia. Situasi memanas. Pukul 2 siang, situasi kian memanas. Massa yang melengkapi dirinya dengan senjata tajam mulai bergerak ke pusat kota. Pergerakan ke pusat kota juga diikuti dengan perusakan bangunan, mobil, dan fasilitas umum yang dilalui massa tak luput dari amukan. Bentrok fisik pun menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Ruko-ruko dirusak dan mitra plaza dibakar. Aksi penjarahan pun tak terhindarkan. Listrik yang ikut padam menjadikan suasana kian mencekam. Pemandangan di kota Banjarmasin kala itu tampak kacau bak arena peperangan. Dari yang semula hanya melibatkan dua kubu, kerusuhan akhirnya melebar hingga massa menjadi tak terkendali.
Dikabarkan bahwa terdapat beberapa gereja dan satu kelenteng yang ikut dihancurkan. Rumah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa pun tak luput dari serangan massa. Tragedi berdarah ini terus berlangsung hingga dini hari. Pasukan keamanan pun beraksi di malam hari. Pasukan keamanan yang terdiri dari prajurit TNI dan Polri mulai menyisir kampung-kampung kecil untuk memburu massa dan para penjara. Jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa ini dinilai menjadi salah satu yang paling parah di masa-masa berakhirnya rezim Orde Baru. Menurut data hasil investigasi tim pencari fakta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, tercatat ada sebanyak 123 korban tewas, 118 orang luka-luka, dan 179 lain hilang. Belum lagi dengan kerugian material yang tentunya sangat besar. Pusat pertokoan, kantor pemerintahan, tempat peribadatan, sekolah, hingga rumah warga, bahkan rumah panti jompo ikut menjadi korban dengan cara dirusak, dibakar, dan dihancurkan. Ratusan mayat dari kerusuhan ini akhirnya dikuburkan secara massal di komplek pemakaman Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, yang terletak 22 km sebelah tenggara Banjarmasin. Di sana kita juga akan menemukan kayu yang tertancap dengan tulisan Makam Massal Jumat Kelabu 23 Mei 1997.